Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi Streamlit yang menganalisis data kasus pencurian per individu, lengkap dengan rekomendasi hukuman berdasarkan pola kasus. Di sini saya sudah menyiapkan data yang berisikan ID, nama, alamat, jenis kelamin, kasus, dan pola waktu. Yuk, langsung aja kita bahas baris per baris kodenya. Pertama-tama, kita import library utama yang akan digunakan, Streamlit dan Pandas. Lalu, kita buat judul halaman menggunakan backtick st, title backtick. Setelah itu, kita siapkan fitur upload file dengan st file uploader. File yang diterima adalah file CSV. Setelah file di-upload, kita baca datanya dengan pd.read.csvh. Kemudian kita cek apakah file tersebut punya kolom penting, yaitu ID, nama, kasus, dan waktu. Kalau kolom ini tidak lengkap, aplikasi akan menampilkan error dan berhenti supaya data bisa diperbaiki. Selanjutnya, kita cek apakah ada nama yang sama tapi dengan data jenis kelamin atau alamat berbeda. Kalau ada, kita beri peringatan agar pengguna menggunakan ID atau gabungan kolom lengkap supaya analisis akurat. Kalau ada nilai kosong di kolom ID atau nama, kita isi dengan nilai sebelumnya menggunakan forward fill supaya data tidak kosong saat analisis. Kita ubah kolom waktu menjadi format tanggal Python. Kalau format tanggal tidak sesuai, aplikasi akan kasih error dan berhenti supaya data diperbaiki. Di bagian ini kita hitung dan tampilkan statistik umum data, seperti total kasus, total individu, kasus terbanyak yang dilakukan satu individu, dan periode waktu data. Kita tampilkan tabel lengkap semua kasus, supaya pengguna bisa melihat data detail setiap kasus. Kita hitung jumlah kasus untuk setiap individu dengan grouping berdasarkan ID dan nama. Kita buat fungsi untuk mendeteksi pola waktu kasus berdasarkan selisih hari antar kasus. Kalau jarak median kasus kurang dari 3 hari, kategorinya sering, 3-10 hari sedang, dan lebih dari 10 hari jarang. Kita gabungkan data jumlah kasus dan pola waktu ke satu data frame agar mudah dianalisis. Selanjutnya, kita buat logika rekomendasi hukuman berdasarkan jumlah kasus dan pola waktu, mulai dari rehabilitasi, denda, hingga penjara dengan durasi berbeda. Kita buat drop-down untuk pilih individu berdasarkan ID dan nama, supaya pengguna bisa lihat analisis khusus individu tersebut. Setelah memilih, aplikasi menampilkan hasil analisis, termasuk jumlah kasus, pola waktu, rekomendasi hukuman, dan detail kasus individu. Terakhir, kita sediakan tombol untuk mengunduh data ringkasan dan detail kasus individu dalam format CSV, supaya mudah disimpan dan dibagikan. Kalau data yang dipilih tidak ada, aplikasi akan kasih peringatan supaya pengguna tahu. Setelah kita selesai menulis kodenya, sekarang saya akan tunjukkan cara menjalankan aplikasi ini menggunakan command prompt atau CMD. Buka folder tempat kamu menyimpan file kodenya, lalu klik di bagian atas jendela File Explorer, tepat di kolom alamat folder, kemudian ketik CMD dan tekan Enter. Setelah command prompt terbuka, kita tinggal jalankan perintah berikut. Python mstreamlit run nama file.py. Pastikan kamu mengganti nama file.py dengan nama file Python kamu sendiri. Jika berhasil, Streamlit akan memulai server lokal dan menampilkan link seperti http://localhost 8501. Klik link tersebut dan aplikasi kamu akan langsung terbuka di browser. Berikut ini adalah tampilan aplikasi berbasis Streamlit yang telah kita buat. Aplikasi ini dirancang untuk melakukan analisis kasus pencurian per individu, sekaligus memberikan rekomendasi hukuman berdasarkan jumlah kasus dan pola waktu kejadiannya. Demikian penjelasan lengkap kode Streamlit untuk analisis kasus pencurian ini. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol notifikasi supaya tidak ketinggalan video tutorial coding lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.